Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan kasih satu amalan. Amalannya ini sederhana, saudara, tapi pahalanya sama seperti haji. Mau tahu apa kagak? Mau tahu atau tidak? Haji sekarang susah, betul? Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji, bisa umroh, insya Allah. Tapi jujur susah mau haji. Kemarin nih Bu, lagi zaman corona nih sekarang, biasanya jamaah haji itu jumlahnya 2.500.000 orang biasanya. Tapi tahun ini gara-gara corona, yang haji di Baitillahil Haram cuma 1.000 jamaah haji, saudara. Dari seluruh dunia cuma 1.000 orang. Lebih ramai yang hadir tabligh akbar di sini daripada yang haji tahun ini, saudara. Susah, luar biasa. Jangankan di musim corona begini, nggak lagi musim corona aja mau berangkat haji, Masya Allah, daftar sekarang berangkatnya bisa 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, betul? Itu kalau pakai jalur reguler. Kalau pakai jalur yang eksekutif langsung 1 tahun berangkat, tapi bayarnya 300 juta 400 juta, nggak mudah, saudara. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyediakan buat kita amalan-amalan. Manakala kita lakukan, meskipun kita belum bisa haji, tapi kita mendapatkan pahala haji, saudara. Saya mengatakan seperti ini, Pak Bu, bukan berarti ini bisa menggantikan haji, bukan. Haji tetap rukun Islam, nggak bisa digantikan. Orang yang mampu man istata'a ilaihi sabila tetap wajib dia untuk haji. Barang siapa yang mampu tapi nggak haji, na'udzubillah min dalik, maka dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, kata Nabi. Na'udzubillah min. Tetap haji tidak bisa tergantikan. Di dalam haji ada khosais, keistimewaan yang tidak didapatkan di selain haji, saudara. Akan tetapi kita yang belum bisa haji ini nggak perlu sedih, Bu, Pak. Kita nggak perlu resah, nggak perlu gelisah. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rahmatnya buat kita semua, Rasulullah udah nyediain amalan-amalan yang sederhana, gampang, mudah, tapi kalau kita lakukan mendapatkan pahala haji. Alhamdulillah. Apa saja amalannya? Yang pertama, perhatiin baik-baik nih Pak Bu, perhatiin baik-baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajil muhrim. Amalannya gampang, kita bisa amalkan setiap hari. Apa amalannya, kata Nabi? Yang pertama, man kharaja min baitihi mutatahhiran, barang siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, dalam keadaan sudah berwudu, keluarnya kemana? Ila salatin maktubatin, keluarnya untuk salat berjamaah. Manakala dia lakukan itu, pahalanya nggak tanggung-tanggung, kata Nabi. Falahum mithlu ajril hajil muhrim, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji yang ihram. Alhamdulillah. Masya Allah. Gampang nggak amalnya? Jawab yang jujur. Mudah atau tidak? Mudah dibandingkan orang berangkat haji. Mesti bayar visa, mesti nunggu sekian tahun, mesti bayar tiket, bayar hotel. Ya Allah, kata Nabi, gampang. Kalau kamu mau sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah, setiap kau sholat 5 waktu ke masjid, keluar dari rumah dalam keadaan berjamaah, maka pahalanya adalah pahala haji. Masya Allah. Jawab lagi sekali lagi yang jujur, gampang atau tidak amalnya? Mudah atau tidak? Sederhana atau tidak? Tapi pahalanya besar atau tidak? Tapi sayang
sayangnya kok masih kosong masjid-masjid kita. Betul. Sholat 5 waktunya sepi. Padahal pahalanya luar biasa. Jawab yang jujur. Andai kata, nih kampung apa namanya nih? Kampung Tapos Caang. Hah? Kampung Tapos. Tapos Caang. Andai kata disediain 1 pesawat buat orang Tapos Caang. Orang Tapos Caang yang mau haji, maka naik ke pesawat tersebut gratis. Kira-kira berebut atau tidak? Berebut atau tidak? Oh, ibu-ibu begitu berebut masuk langsung ngeluarin slop digetok, saudara. Tapi jangan berhayal orang Tapos Caang disediain 1 pesawat. Terlalu jauh. Kita berhayal yang jauh, saudara. Padahal yang depan mata ada. Kau sholat berjamaah 5 waktu, dapat pahala seperti orang haji, orang ihram, saudara. Luar biasa. Tapi kenapa masjid kita masih sepi? Karena kita belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai ini malam, saudara, tancapkan dalam hati, ya Allah, kami sudah tahu ya Allah, pahalanya begitu besar ya Allah. Kami nggak mau sia-siakan ya Allah, khususnya yang kaum laki-laki. Kalau yang perempuan lebih afdol sholatnya di rumah. Insya Allah dengan niat itu ibu-ibu udah dapat pahala itu sholat di rumah. Yang penting niatnya ditancapkan. Karena sholat perempuan lebih afdol di rumah, saudara. Kecuali kalau masjid ditemani dengan mahramnya. Tapi laki-laki, maka dia punya kewajiban untuk menghidupkan masjid, saudara. Makanya pahalanya begitu besar. Sahabat dulu kalau udah ketinggalan sholat berjamaah di masjid nyesal luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu saat beliau lagi berkebun di Madinah. Ketika beliau jadi khalifah, ketika berkebun beliau lupa, nggak sadar, nggak ngeh, saking asiknya ternyata udah sholat asar di masjid, saudara. Begitu sholat asar selesai, beliau sadar, ya Allah, saya ketinggalan sholat asar gara-gara saya berkebun. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar, saudara? Ini kebun udah menghalangi saya mendapatkan pahala sholat asar. Maka detik ini kebun ini saya wakafkan untuk umat Islam sebagai tebusan saya ketinggalan sholat asar, saudara. Cuma 1 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok begitu nyesalnya Sayyidina Umar? Karena tahu pahalanya besar. Karena tahu rugi kalau ditinggalkan. Makanya Nabi Muhammad kasih tahu, kau sholat keluar dari rumah dalam keadaan bersuci menuju masjid, sholat 5 waktu, maka kau mendapatkan seperti pahala orang yang haji, yang ihram. Haji sekaya apapun orangnya hanya bisa haji setahun sekali, saudara. Nggak ada ceritanya orang bisa haji setahun lebih dari sekali, saudara. Tapi sholat 5 waktu tidak butuh duit, tidak butuh orang kaya. Sehari 5 kali dia bisa mendapatkan pahala orang yang berhaji. Alhamdulillah. Makanya nggak heran Nabi sudah janjikan pahala yang begitu besar. Ketika di Madinah begitu ada sahabat-sahabat yang nggak mau sholat berjamaah di masjid, itu Nabi sampai hamam tuh, kata Rasulullah, aku punya keinginan. Saking marahnya Nabi, itu orang-orang yang nggak sholat di masjid aku pengen bakar rumahnya, kata Rasulullah, saudara. Saking marahnya Nabi. Oleh karena itu, saudara, pahala besar di depan mata kita. Tinggal masuk, nggak pakai luarkan biaya. Apalagi yang masih sehat. Kalau sampai ini disia-siakan, maka rugi. Na'udzubillah min. Kalau gitu saya mau tanya, jawab yang kompak, orang Tapos jawab yang kompak. Kira-kira siap ramaikan masjid? Orang keras siap ramaikan masjid? Siap hidupkan masjid? Siap istiqamah berjamaah? Takbir! Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Itu yang pertama, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua.